Bayangin, 38.000 guru sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya nggak pernah dilatih. Iya. Bayangin sendiri, akhirnya apa? Mutu di sekolah itu Betul. pasti tidak sesuai dengan diharapkan. Betul, ya. Itu juga pesan dari Presiden kita Pak Prabowo, di mana pendidikan itu memaksimalkan penggunaan teknologi ya, untuk bisa lebih cepat nih, karena waktunya sudah ketinggalan jauh. Betul, Pak. Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Nah, bagaimana Pak arah pengembangan upskilling guru? Tadi Bapak di tengah-tengah menyinggung skilling ya. SMK khususnya bisnis pariwisata, sehingga lulusannya bisa bersaing di industri. Ya, tentu saja ini menjadi PR saya di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi ya, khususnya bidang pariwisata. Ternyata kita punya tanggung jawab untuk mengupskilling dan reskilling guru-guru bidang Bispar. Itu sebanyak 45.000 guru. Banyak ya Pak ya? Luar biasa. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Nah, dari data yang ada, itu baru sekitar 7.000 guru yang sudah di-upskilling reskilling dalam waktu 5 tahun. Nah, kalau 45.000 tadi dikurangin 7.000 ya, masih ada sekitar 38 ribuan guru yang belum dilatih. Coba bayangin, 38.000 guru sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya nggak pernah dilatih. Iya. Bayangin sendiri, akhirnya apa? Mutu di sekolah itu Betul. pasti tidak sesuai dengan diharapkan. Betul, ya. Guru adalah penjamin mutu yang live, agen penjamin mutu yang hidup yang ada di sekolah. Betul. Karena guru lah yang akan meng-create, wah ini mutunya bagus apa tidak gitu. Betul. Coba bayangin, guru itu tidak pernah dilatih, ya pasti hasilnya ala kadarnya kan. Betul. Nah, Balai Besar ini itu mirip seperti bengkel mobil. Kalau mobil itu ya banyak ribuan produk mobil kan, tapi kan dia harus diservis kan, ada kilometer sekian harus di tune up, kilometer sekian harus turun mesin, kilometer sekian dan seterusnya. Coba bayangin, guru sepanjang hidupnya nggak pernah dilatih di balai gitu-gitu atau aja mandiri, ya pasti ilmunya masih masa lalu. Inilah yang menjadi PR yang harus kita pecahkan. Gimana caranya guru ini minimal dalam hidupnya sekali atau 2 kali itu pernah dilatih oleh lembaga yang bisa mengupgrade skill gurunya itu sendiri. Ya, harapan kita setiap sekolah itu punya program, program untuk mengupgrade kemampuan gurunya. Betul. Kalau enggak, misal contoh di DKV ya, sekarang ilmunya apa? Nah, gurunya nggak pernah di-upgrade tuh tentang penggunaan AI pada masa yang depan. Pasti nanti ya yang dihasilkan adalah ilmu yang guru itu tahu pada waktu dia kuliah. Pada waktu kuliah itu kan ilmunya udah beda sama sekarang. Teknologi beda, makanya beda. Tantangan ke depan, ya, Balai akan bergerak semaksimal mungkin yang saya pimpin ini untuk merespon itu tadi. Apakah itu menggunakan teknologi, nanti berkolaborasi dengan industri, dari semua pihak akan saya gerakkan untuk Pak, membereskan masalah ini lah. Betul. Apalagi ada magang guru ya Pak ya? Ya, magang guru di industri. Tapi kan kita tahu sendiri ya, berapa banyak industri yang bisa menguatkan daya tampung gurunya. Kita 48.000 guru kan? Betul. Guru yang belum dilatih. Nah, ini yang menjadi tantangan. Mungkin kalau ketika guru udah mengikuti upskilling, jadi bisa mengupgrade ilmunya dia ya. Betul. Itu ada perbedaan yang signifikan ya, ketika guru itu setelah mengikuti program Balai itu keluar dari pelatihan tuh dia PD-nya meningkat. PD-nya meningkat, kemudian dia kembali ke sekolah itu dengan semangat baru, walaupun dengan keterbatasan yang ada di sekolah, dia punya cara untuk beradaptasi. Karena udah dapat ilmunya. Itu yang harus selalu guru itu mengupgrade dirinya. Betul. Dimanapun berada ya Pak ya? Betul. Nah, kami juga di Balai punya beberapa strategi ya kan. Ada yang nanti kita tadi sinyal-sinyal dari industri akan kita suplai ke guru-guru melalui jalur komunikasi yang kita sedang siapkan, melalui podcast ya. Harapan kami bisa punya Bispar TV atau Bispar Podcast yang untuk mendelivery pembaruan industri yang secara cepat bisa ditangkap oleh guru-guru yang tadi dilatih, langsung delivery ke anaknya. Betul. Dan waktu singkat. Ya, itu juga pesan dari Presiden kita Pak Prabowo, di mana pendidikan itu memaksimalkan penggunaan teknologi ya, untuk bisa lebih cepat nih, karena waktunya sudah ketinggalan jauh. Betul Pak. Nanti kalau gurunya nggak terus up to date,
kayaknya nanti agak sulit ya Pak ya untuk menuju 2045 itu ya. Ya. Kalau tidak up to date gurunya. Betul. Selama ini penelitian-penelitian banyak mengatakan bahwa memang guru sih yang memang harus dilatih terus ya Pak ya. Menjadi concern untuk melakukan perubahan. Memang butuh waktu ya. Kalau melatih guru itu kan 2 tahap ya. Betul. Melatih gurunya dulu, baru guru melatih ke anaknya. Ya. Yang paling cepat memang langsung melatih ke anaknya. Tapi kan melatih ke anaknya ketika anaknya lulus kan berarti mulai dari nol lagi. Betul. Tapi kalau kita melatih guru, satu orang guru berdasarkan penelitian yang saya baca itu bisa mempengaruhi 5.000 anaknya, 5.000 siswa dalam sepanjang karir selama hidupnya. Artinya gini, hari ini dilatih, tapi dia bisa mempengaruhi misalnya tahun 2024 yang misalnya dia punya siswa yang menjadi binaan dia di kelas itu misalnya 40. Mungkin tahun 2025 lebih banyak lagi 80 dan seterusnya. Nah, kalau dihitung-hitung itu berdasarkan pelatihan rata-rata bisa 5.000 anak. Berarti ini adalah agen penjamin mutu yang luar biasa, Bu. Iya. Gitu. Oke. Terus Pak, kalau untuk mengembangkan potensi guru ya atau mengupgrade keterampilan dari guru, bisa juga ya Pak ya industri itu didatangkan ke sekolah-sekolah ya? Bisa atau gurunya dikirim ke industri. Betul, bisa. Itu ya? Banyak cara ya. Tinggal sekarang bagaimana mencari strategi untuk menyelesaikan banyaknya guru yang belum pernah di upskilling dan reskilling tadi. Iya. Karena kapasitas industri juga terbatas. Betul. Mereka harus berbisnis. Kalau mikirin ini ntar bisnisnya kolaps kan repot juga. Makanya memang kita kombinasi semua cara ya, baik menggunakan teknologi atau nanti magang atau menggunakan kapasitas balainya diperbaiki, direvitalisasi dan seterusnya. Betul. Siap Pak. Luar biasa Pak. Tapi target Bapak kira-kira berapa tahun untuk mencapai? Saya pikir kalau saya dikasih waktu untuk menyelesaikan masalah ya kurang dari 5 tahun mungkin bisa ya. Kita optimis Pak ya. Optimis ya. Artinya kita kolaborasi dengan lebih banyak lagi industri, kolaborasi lagi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ya Pak berhasil semua. Amin. Jadi 2045 tercapai Indonesia Mas. Ya, itu harapan kita. Harapan kita bersama Pak ya. Pak Ari, terima kasih banyak. Ya. Mungkin ada statement terakhir Pak Ari untuk para penonton yang di rumah nih. Waduh, statementnya mohon dukungan teman-teman semua, baik pihak industri, guru, orang tua. Semoga pendidikan vokasi ini bisa terus berimprovisasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bisa memberikan dampak yang luas kepada masyarakat kita. Apalagi Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, membutuhkan para lulusan pendidikan vokasi yang handal yang bisa mengolah kekayaan alam kita untuk menjadi kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian yang saya harapkan. Berarti dari semua kalangan kita harus kolaborasi ya Pak ya? Betul. Untuk mencapai itu. Nggak bisa sendiri. Betul. Pak Ari, terima kasih. Terima kasih Mas Distira. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Sehat selalu Pak Ari. Sehat. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.